Hai guys, di Women in Business minggu ini aku mau ajak kalian kenalan dengan sahabat aku namanya Tweet. Saya yakin apa yang dia kerjakan sekarang dan apa yang akan dia sampaikan itu kalian sangat perlukan tanpa atau dengan kalian sadari. Langsung aja, yuk! Hai, sebelum saya kenalin diri, Demeri udah terima polisnya belum ya? Buku polis? Udah kak, aman. Sip. Nah, kenalin saya Tweet. Saya tuh di asuransi udah dari tahun 2015, jadi udah sekitar 8 tahunan ya. Nah, disadari atau enggak, sebenarnya setiap individu itu butuh yang namanya asuransi. Hanya saja mungkin di sini PR-nya adalah kita perlu tahu produk apa yang sesuai. Ya kan? Karena bapak rumah tangga dengan anak 3 misalnya, nggak sama dengan pekerja muda yang udah produktif menghasilkan uang. By the way kak, kalau Meli sendiri kan sudah paham ya tentang asuransi dan emang saya itu memerlukan, that's why I need you and always calling you for it. Nah, kalau teman-teman di luar sana nih kak, kan banyak juga yang kayak antipati gitu dengan asuransi, padahal sebenarnya itu kan penting banget. Nah, karena saya biasa berinteraksi dengan orang-orang luar yang dimana bisa traveling tanpa worry, sekolah anak tanpa worry, atau dia punya dana pensiun bisa keliling dunia kayak gitu. Kakak punya nggak sih yang sekiranya bisa dijadiin inspirasi buat teman-teman di luar sana? Ya, itu bisa banget. Jadi misalnya nih, kita mau siapin untuk dana pendidikan anak. Jadi kita itu nggak ngeluarin uang pas anak itu udah mau masuk sekolah. Kita mempersiapkannya itu jauh sebelum. Jadi misalnya di CAR tempat aku ini ya, kita tuh punya program yang namanya beasiswa Ananda. Dia tuh tahapan pendidikan, di cover dari anak TK sampai pasca sarjana. Nah itu idealnya adalah bayi umur 1-3 tahun, teman-teman. Jadi memang itu persiapannya jauh sebelum dibutuhkan, supaya terencana dengan baik. Terus yang kedua ada lagi yang namanya warisan. Warisan itu ya untuk mengcover keluarga, apalagi yang udah punya anak ya wajib punya warisan. Terus yang ketiga pensiun. Kita kan rata-rata bukan PNS ya teman-teman saya juga. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan dana pensiun waktu kita masih produktif. Oke, jadi teman-teman saya itu salah satu nasabah kakak Tweet ini yang dimana dia juga sahabat saya karena untuk mempercayakan planning masa depan ya, bisa dibilang planning masa depan itu ya emang harus kita percaya sama orang. Dan kebetulan sahabat saya ini juga emang dia bekerja di bidang asuransi, terus aku dikasih edukasi, terus oke. Dan saya pikir saya punya kewajiban untuk share ke kalian semua. Nah, kakak ini kerja di asuransi CAR. Yang mau saya tanyakan adalah, apa sih kak kelebihan asuransi CAR? Biar teman-teman di luar sana juga tahu. Nah, oke. Kelebihan CAR yang paling menonjol itu sebenarnya adalah di produk tradisionalnya. Kita tahu ya, kalau unit link sekarang udah nggak ada lagi, teman-teman. Jadi itu unit link sudah di-cut, nggak ada lagi. Udah keluar peraturannya dari OJK. Nah, produk-produk tradisional di CAR itu bagus-bagus. Dan itu udah ada dari awal bukanya CAR 1975. Jadi itu produknya sudah teruji, klaimnya sudah banyak cair. Pokoknya itu produk tradisional itu enaknya karena dia nilai tunainya pasti. Jadi misalnya tahapan beasiswa itu ya, di TK misalnya, di TK dia dapatnya 5 juta misalnya tahapannya. Nah itu benar-benar 5 juta akan ditransfer oleh CAR ke nasabah. Jadi kita itu nggak bingung-bingung, kalau unit link kan dia fluktuatif ya saldo investasinya. Kalau ini dia nilai tunainya pasti. Nah gitu teman-teman. Itu sih yang paling menonjol. Udah gitu juga layanan nasabahnya ada. Jadi biasanya kan perusahaan asuransi yang lain mungkin nggak punya layanan nasabah, tapi di CAR ada. Jadi kalau nasabah mau klaim atau apa itu bisa langsung ke layanannya. Kalau boleh tahu layanannya apa itu kak, berupa apa? Customer service kah, aplikasi kah, atau apakah? Nah dia ada layanan offline-nya ada di tiap kantor cabangnya. Jadi mereka nanti akan layani nasabah yang datang tadi yang mau tarik dana atau melakukan perubahan-perubahan kayak gitu. Aplikasinya juga ada. Aplikasinya juga ada. Aplikasinya ada iCare namanya.
Oke, nah saya tertarik tuh Kak untuk berbagi sama teman-teman yang lagi lihat video ini. Karena kita bukan PNS ya, jadi em, pada intinya saya tidak ingin menyusahkan orang lain lah. Kalau kita tua, ya kan? Nah itu produk apa sih yang harusnya diconsider banget sama teman-teman untuk bisa menyisihkan gitu? Untuk pensiunan di CHR itu sebenarnya ada beberapa option teman-teman untuk pensiun. Ada legacy, paper asset, juga ada saving plus, ada banyak sebenarnya. Nah itu kita bisa customize karena dilihat dari umur, ya kan, dari jenis pekerjaan dan kebutuhannya apa. Nanti kalau misalnya kalian mau konsul one on one, kalian bisa further infonya konsultasi sama aku ya. Aku juga punya website, kalian bisa lihat. Kopi dulu.